Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan para pemirsa yang saya hormati. Bepergian. Tinggalkan rumah untuk suatu keperluan merupakan kesibukan utama manusia. Lazimnya kesibukan tersebut kita jalankan dengan berkendaraan. Sampai di tempat tujuan dan kembali ke rumah dengan selamat adalah harapan setiap orang yang bepergian. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan berkendaraan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitas kendaraan tidak menjamin selamat. Kehati-hatian dalam berkendaraan juga tidak menjamin keselamatan. Pilot, nahkoda, driver, kusir, abang becak, tukang ojek, betapapun mahirnya mereka tidak bisa menjamin keselamatan penumpang. Penumpang tidak memiliki ikhtiar untuk selamat. Semua penumpang hanya bisa pasrah. Lalu kepada siapakah sepantasnya kita sebagai penumpang berpasrah diri? Saudaraku, mari kita berpikir lebih dalam lagi. Apa yang terjadi saat kendaraan melaju kencang tiba-tiba remblong, tiba-tiba ban meletus, atau tiba-tiba ada pohon tumbang menghadang? Kecelakaan pun tak bisa dihindari oleh sang supir. Semua penumpang menjadi korban kecelakaan sak supir-supiri. Jelaslah, penumpang pasrah kepada supir adalah keliru. Sekiranya ada yang selamat dalam musibah kecelakaan, itu bukan karena jasa sang supir. Penumpang hanya pantas pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada ikhtiar selamat bagi penumpang, kecuali terus-menerus berzikir dan berdoa memohon perlindungan kepada Allah, meminta keamanan dan keselamatan. Hadirin dan pemirsa yang saya hormati. Hidup adalah bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Sejak sebelum lahir hingga meninggal, orang selalu berkendaraan. Kendaraan janin adalah rahim, kendaraan anak balita adalah punggung orang tuanya. Kendaraan berjalan kaki adalah sandal dan sepatu, lalu sepeda, lalu kereta, dan kendaraan terakhir adalah ambulan yang berhenti di depan gerbang makam. Saya yakin kita semua bisa membayangkan betapa menderitanya bepergian jauh tanpa kendaraan. Tempat kita dibangkitkan dari alam kubur, dari barzah menuju mahsyar, bukanlah jarak yang dekat. Sejauh-jauh perjalanan yang pernah kita alami di dunia ini, perjalanan akhirat sungguh jauh lebih jauh. Saya yakin kita semua bisa memahami, bisa membayangkan kepedihan dan derita perjalanan akhirat tanpa kendaraan. Ketika itu matahari didekatkan, tak ada rumput apalagi pohon, tak ada payung dan tempat bernaung. Tidak ada taksi, tidak ada rental. Semuanya harus berjalan menuju mahsyar. Ketika kaki berdarah-darah tak kuat melangkah, mereka pun tetap harus melanjutkan perjalanan. Sekalipun harus dengan berangkang, bertumpu pada kaki dan tangan. Bahkan ada yang ngesot, ada yang berjalan dengan perut dan punggungnya, bahkan ada yang harus menempuh perjalanan dengan kepalanya. Namun, di antara manusia ada yang berkendaraan mobil mewah. Saudaraku, sekaranglah saatnya kita menyiapkan kendaraan akhirat. Kendaraan tersebut beroda 4. Roda pertamanya iman yang kuat. Roda yang kedua ibadah tidak pernah telat. Roda yang ketiga infak, sodakoh, dan zakat.
Sedangkan roda yang keempat, katakan tidak pada maksiat. Betapa bahagianya kelak ketika kita dibangunkan dari alam barzah, tersedia minuman segar dan menu lezat kesukaan kita, dan juga tersedia kendaraan mewah untuk kita. Amin, Allahumma amin.